Ya pemirsa, inilah gambar yang kami dapatkan yang merupakan puluhan pria yang ditangkap usai melakukan pesta sesama jenis pada tanggal 28 Agustus lalu di sebuah apartemen di Jakarta Selatan. Selain ke-9 orang tersangka, sebelumnya polisi juga telah menangkap 47 orang yang saat ini dijadikan saksi, namun mereka tidak ditahan dan hanya dimintai keterangan. Dari ke-9 orang yang dijadikan tersangka, masing-masing memiliki peran mulai dari penjaga keamanan, penyedia makanan, dan pengelola lokasi. Dalam melancarkan aksinya, mereka merekrut puluhan orang melalui media sosial dan mengundangnya untuk melakukan pesta seksual sesama jenis. Namun akhirnya Ditreskrimum Jatanras Polda Metro Jaya berhasil mengungkap pesta seks sesama jenis tersebut yang dilakukan di sebuah apartemen di wilayah Kuningan, Jakarta Selatan. Polisi pun menetapkan 9 orang sebagai tersangka atas kasus ini. Ya pemirsa, langsung saja saya akan tanya kepada rekan kami Laras Kirana yang sudah siap mengabarkan langsung dari Polda Metro Jaya mengenai perkembangan kasus ini. Laras. Ya Caca, betul sudah ada 9 orang yang ditetapkan oleh pihak kepolisian sebagai tersangka dan ini semuanya laki-laki yang terlibat dalam pesta asusila sesama jenis. Mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka dan mereka ini merupakan panitia ataupun juga penyelenggara dari pesta ini. Kemudian ada 47 orang lainnya yang merupakan peserta. Saat ini polisi hanya menetapkan sebagai saksi, dimintai keterangannya saja begitu. Dari 9 orang tersangka ini memiliki peran yang berbeda-beda tentunya. Ada satu dengan inisial RF, dia adalah ketua kelompok, dia yang bertugas untuk memesan sebuah kamar di sebuah apartemen di Kuningan, Jakarta Selatan. Kemudian dia juga yang bagian menerima uang registrasi dari seluruh peserta yang dibayar mulai dari 150.000 hingga 350.000. Ia yang menerima. Kemudian ada juga pelaku lain yang bertugas untuk keamanan, menjaga lokasi di Kuningan tersebut. Kemudian juga ada yang bertugas sebagai konsumsi, ada pula yang bagian untuk menjemput peserta di bagian lobi, kemudian setiap 1 jam sekali baru diantarkan ke kamar hotel ataupun kamar apartemen yang telah dipesan. Hingga saat ini polisi masih terus mendalami apakah ini berkaitan dengan kelompok lainnya atau seperti apa. Namun yang pasti memang cara merekrut dari ataupun menyebarkan undangannya ini adalah dengan cara melalui media sosial. Yang pertama adalah Instagram, kemudian juga satu lagi dari WhatsApp group. Nah, uniknya lagi mereka membuat sebuah seperti e-flyer begitu ya. Di dalamnya bertuliskan kumpul pemuda dalam rangka Hari Kemerdekaan, sehingga flyer yang mereka buat ini berbentuk merah putih nuansa kemerdekaan, sehingga mungkin orang tidak mudah untuk mengetahui bahwa ternyata mereka melakukan perbuatan pesta asusila di dalam kamar tersebut. Kemudian juga orang-orang ataupun juga peserta yang masuk ini ada dress code-nya, mereka harus menggunakan masker berwarna merah putih. Baru kemudian ada syarat kembali ketika masuk di dalam kamar hotel tersebut. Mereka harus menunjukkan identitas, apakah sesuai sudah melakukan transfer kepada TRF atau belum, ini baru kemudian boleh dimasuk ke dalam kamar tersebut. Ada beberapa syarat memang seperti mereka tidak boleh membawa narkoba, mereka juga tidak boleh membawa senjata tajam. Kalau tadi disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, memang begitu ketat prosedur ataupun juga syarat yang mereka lakukan. Dan juga ini dipastikan bahwa seluruh grup ataupun juga seluruh peserta di dalam grup itu memang sesama jenis, meskipun ada yang berperan sebagai laki-laki, berperan sebagai wanita, ataupun juga bisa berperan sebagai keduanya. Dan yang menarik pula, satu di antara 9 orang pelaku tadi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini positif HIV AIDS, begitu ini sangat disayangkan. Kemudian juga ada juga bahkan yang sudah menikah dari salah seorang dari tersangka tersebut. Dan artinya masih terus akan didalami apakah kemudian saksi-saksi peserta yang 47 orang ini bisa naikkan statusnya menjadi tersangka atau tidak. Ini yang masih akan terus didalami. Caca.
Ya, Laras Kirana mengabarkan langsung dari Mapolda Metro Jaya. Nanti saya akan banyak berbincang dengan penulis buku Jakarta Undercover Muammar MK bahwa ternyata untuk merekrut para peserta dalam pesta G tersebut diiklankan lewat media sosial tapi tidak terciri, tidak terlalu frontal pemirsa. Nanti saya akan berbincang dengan Mas Muammar MK tetapi sesaat lagi pemirsa, sebelumnya saya akan hadirkan kabar terkini untuk Anda. Ya pemirsa, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya akan berbincang bersama penulis buku Jakarta Undercover, Mas Muammar MK. Selamat malam, Mas Muammar MK. Selamat malam. Ya, Mas, ini kan heboh mengenai kasus penggerbekan pesta seks di sebuah apartemen di Kuningan, Jakarta Selatan. Yang begitu mengusik hati saya, ternyata hal ini diiklankan di media sosial, tapi tidak berciri, bahkan ada nuansa kemerdekaan. Tapi Mas Muammar MK tahu tidak? Mas Muammar MK. Halo ya, halo. Halo Mas, bisa mendengar jelas suara saya? Nah, ini baru kedengeran. Tadi Nah, sempat Mas, hilang sebentar. mengenai kasus penggerbekan pesta seks di Jakarta Selatan, mereka mengatakan diiklankan di media sosial, tapi nuansanya tema kemerdekaan, tidak tampak bahwa itu adalah pesta gay atau pesta sesama jenis, tapi diiklankan. Mas Muammar MK mengetahui tidak ada iklan seperti itu? Sebenarnya ini kan modus-modus lama ya, dengan memakai apa ya, tema-tema tertentu gitu. Dan memang dari itu sebenarnya sih udah bukan hal yang baru gitu. Karena misalnya kita berkaca dari kasus Kelapa Gading lah, ketika itu waktu itu menggunakan apa ya, undangan apa ya, nge-gym semacam itu kan, dan itu kejadiannya juga di tempat nge-gym kan, yang kasus Kelapa Gading. Ada juga kejadian sebelumnya. Jadi ini kejadian yang terjadi di Kuningan ini adalah sebenarnya kejadian yang berulang. Hanya memang modusnya agak sedikit berbeda dari sisi undangan, dari sisi tema yang digunakan gitu. Dan lagi-lagi harus saya katakan, ini bukan apa ya, peristiwa baru atau yang apa sangat spesial gitu, tidak. Karena pesta-pesta seperti ini sebenarnya di Jakarta sudah bukan hal yang aneh lagi, dan apalagi ini sifatnya pesta privat yang digelar di kamar pribadi di apartemen gitu. Dan satu catatan lagi adalah dari dulu kan mereka kan memang punya semacam keanggotaan ya, dan itu jadi komunitas G itu punya semacam, misalnya ada kelompok ini, kemudian dia punya jaringan berapa orang gitu. Ada kelompok B misalnya juga dia punya berapa anggota gitu. Jadi ini yang kemudian mereka punya aktivitas masing-masing. Salah satunya yang kejadian yang terjadi di Kuningan ini adalah ya itu yakin ini aja membuktikan bahwa eksistensi mereka selama ini ada, dan ternyata mereka juga punya aktivitas dan gaya hidup dengan merayakannya lewat pesta-pesta tertentu. Iya, nanti sesaat lagi saya mau tanya kepada Mas Muammar MK, karena sampai sejauh ini kan yang ditetapkan sebagai tersangka adalah panitia penyelenggara acara atau yang menjaga keamanan. Lagi-lagi para pelaku atau peserta di sana masih dikenakan status sebagai saksi. Itu artinya bahwa tidak ada efek jera, akan ada lagi nanti pesta seperti itu yang akan terjadi kemudian hari. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya pemirsa, seperti yang saya tadi dialogkan di awal bersama Mas Muammar MK, ini bahwa
Seringkali kalau kasus pesta seks ini terjadi, yang ditetapkan sebagai tersangka adalah mereka sebagai penggiat atau juga pembuat acara tersebut. Mas Muhammad MK, dari puluhan orang yang ditetapkan sebagai saksi, mereka ada dalam pesta seks tersebut. Apakah ini artinya bahwa agak sulit kalau kita mengatakan ada efek jera bagi pelaku pesta seks sesama jenis? Karena mereka hanya statusnya sebagai saksi, bukan tersangka. Bagaimana Mas Muhammad MK? Ya dari berbagai wawancara yang sifatnya yang berhubungan dengan pesta yang ketangkep, prostitusi online yang ketangkep, itu kan selalu saya katakan bahwa misalnya dalam kasus prostitusi online itu kan biasanya tidak ada pasal itu yang atau undang-undang yang memang bisa menjerat si pelaku prostitusi gitu. Jadi dalam hal ini PSK-nya dan orang yang membuking misalnya itu tidak akan kena pasal apapun karena memang nggak ada undang-undangnya, yang kena adalah germonya. Nah dalam kasus pesta seks gitu, kalau kita berkaca juga dari kasus Kelapa Gading yang mungkin bisa dibilang kasus yang terbesar menurut saya 2017 karena di sana ada sekitar yang tertangkap, yang terjaring itu malah lebih dari 140-an ya, 140-an orang gitu. Nah lagi-lagi dia kenapa yang ditersangkakan itu hanya 9 orang di kasus Kuningan, ya karena ini sebagai pihak penyelenggara. Kalau beda tipis lah antara penyelenggara dengan germo. Jadi dia yang kemudian mengkreat acara, terus melibatkan unsur uang di dalamnya. Baik. Karena ada pembayaran uang sekitar per orang 180.000, 180.000 atau kalau dua pasangan 300.000 kan gitu. Mas Muhammad Jadi MK, ini yang kemudian ini berarti kelompok sesama jenis kelas eksklusif kah? Karena dilakukan di sebuah apartemen di Jakarta Selatan atau bagaimana? sebenarnya sih ini kelompok biasa ya, karena kalau dari sisi kita ngomongin misalnya dari sisi tema, dari sistem kerja yang digunakan, terus iuran yang dipatok untuk masuk ke acara itu relatif kecil gitu. Karena kalau skala pesta XIX gitu yang memang dia high class, harusnya tidak seperti itu. Dan itu kan sekarang kita bicara tempat saja untuk berapa puluh orang, itu 57 orang, 50 orang lebih kemudian berada dalam satu kamar apartemen, yaitu dengan iuran yang cuma segitu, berarti itu sebenarnya kategorinya kelas menengah ke bawah gitu. Oke, Mas, kalau ini sekarang ternyata ketika dilakukan penjaringan terhadap peserta-peserta diiklankan di media sosial, tapi tidak tampak sebagai pesta seks. Temanya merah putih, tapi ada ciri khusus tidak sih? Nah, ini para kelompok gay ini tahu kalau ini memang acara untuk kaum mereka gitu, atau bukan tidak ini? Ada ciri khusus tidak sih? Agak susah ya membedakan ciri-ciri tertentu. Tapi ini kan sebenarnya udah seperti komunitas kan gitu. Jadi komunitas yang memang sama-sama sadar bahwa mereka punya orientasi seks yang sama gitu ya, dalam hal ini gay gitu. Kemudian mereka membuat grup di WhatsApp, kemudian untuk menjaring anggota baru ya paling itu tadi ya, mereka bisa mengkomunikasikan diri di media sosial. Biasanya mereka modus-modus ini awalnya memang sengaja memakai laman media sosial karena memang untuk menjaring anggota baru gitu. Oke, Mas, kalau saya lihat dan sebenarnya juga bahwa ini kan kalau kita dari dulu misalnya kita masuk gitu, kalau ada orang tertarik kemudian memang dia pengen masuk, itu sebenarnya gampang sekali kan, karena emang di media sosial itu bertebaran gitu. Hanya soal seleksi bagaimana memastikan bahwa ini modus, ini benar-benar kelompok dia beneran gitu. Itu aja paling persoalannya. Oke, Mas, kalau misalnya kita lihat dari gambar ini kan secara fisik meskipun kita tidak bisa melihat wajah ya, tapi kalau tampilan secara fisik kan mereka begitu tampak sebagai anak muda gini kan. Ya. Kalaulah kelompok-kelompok gay ini biasanya berstatus single, masih anak muda, atau jangan-jangan ada yang menikah tapi berkamuflase, tapi dia punya orientasi yang berbeda? Nah ini agak susah ya, karena kan ini udah wilayah privat sekali ya, dan kita tidak bisa
tidak bisa menilai dari gestur atau prototipe badan kan kita susah. Jadi mesti ada wawancara personal apakah ini statusnya dia single atau statusnya memang dia sudah punya pasangan dan sebagainya. Tapi biasanya kalau memang ini pure G, benar-benar betul-betul G, bisa jadi yang pasangannya juga G, biasanya seperti itu. Oke. Ya, kecuali memang masalahnya kalau kemudian dia G-nya adalah G yang dalam tanda kutip G gaya hidup. Artinya Oke. yang dia menjadi G karena alasan tertentu gitu, alasan gaya hidup itu menjadi beda. Oke. Tapi kalau dia beneran G berarti ya Oke, biasanya Mas sih Muammar MK. kalau menurut pasangan dia G juga. Iya, Mas Muammar MK, ini satu juga fakta yang terungkap dan juga mengagetkan adalah salah satu pihak dari penyelenggara tersebut ternyata diketahui positif HIV. Karena ini merupakan pesta seks, itu artinya akan dilakukan secara bersama-sama pastinya. Ada kemungkinan bahwa ini juga akan menularkan orang yang lain gitu, yang ikut dalam pesta tersebut. Berarti ada korban lain yang juga terpapar dari HIV. Bagaimana Mas Muammar MK? Kalau kemudian kenapa misalnya selalu ada peringatan keras gitu kan, harus cek kan gitu. Tapi dari barang bukti yang ditemukan polisi kalau tidak salah saya baca gitu kan ada beberapa alat pengaman yang ditemukan bekas pakai gitu kan, ada obat perangsang dan sebagainya. Kalau misalnya gitu selama dalam pesta itu memang mereka benar-benar menerapkan protokol kesehatan dalam tanda kutip memakai pengaman, ya kemungkinan kecil mereka tertular. Tapi kalau kemudian ternyata sudah lepas pengaman, terus kemudian terjadi seks liar yang kemudian memang membabi buta gitu kira-kira. Misalnya terjadi oral gitu kan, kalau nggak pakai pengaman kan itu juga bisa nular. Oke. Nah, Mas, kelompok dari gay ini untuk di kota besar sendiri sebenarnya masih menjadi komunitas yang kecil atau memang ternyata memasuki tahun 2020 ini semakin besar kah? Sebenarnya saya sudah pernah bikin tulisan panjang ya soal komunitas gay di Indonesia gitu, dari yang memang gay yang memang terorganisir dan tergabung dalam organisasi resmi gitu, sampai yang kemudian, nah kalau ini bisa ke data gitu, karena mereka dengan sadar memang mau memperlihatkan dan mengenalkan dirinya lewat organisasinya gitu. Tapi yang susah adalah ketika memang kemudian mereka mengelompokkan diri dalam komunitas-komunitas tertentu, tapi kemudian tidak terbuka, ini agak repot gitu. Karena kan kita tidak bisa menilai orientasi seseorang itu gay atau straight kan susah gitu. Baik. Jadi kalau yang tergabung dalam organisasi yang memang dia terus terang dan berani memperpamerkan dirinya sebagai organisasi gay, itu ada di buku saya, ada data-datanya. Baik. Tapi yang kasus Kuningan ini dalam menurut saya sih agak susah ya, karena mereka kan sifatnya tadi privat, jadi mereka membuat kelompok tertentu yang memang untuk tujuan ini tadi praktekkan gitu. Baik, terima kasih Mas Muammar MK, penulis buku Jakarta Undercover.